Sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aryo Dwi Utomo, Pak Aryo Setiadi, ini beda H dan A ya, dan Mbak Nurul, serta Saudara Hananta Aji. Sore hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Saudara Hananta Ihsanul Aji tentang tesisnya yang berjudul Kajian Tingkat Komersialisasi dan Adopsi Teknologi Aplikasi XYZ dengan konsep TRI 2, CRL, dan TAM 2. Hananta, Anda diberi waktu 15 menit ya untuk menyampaikan hasil dari penelitian saudara. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan tanya jawab. Silakan. Ya, baik Pak Tatang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya memulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Insinyur Haryo Dwito Armono, STMN PhD, selaku dosen penguji 1. Kemudian selamat sore untuk Bapak Dr. Andes Aryo Setra Setiadi, MM PhD, selaku dosen penguji 2. Kemudian selamat sore untuk Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, selaku dosen pembimbing saya. Dan juga selamat sore untuk Ibu Nurul dari pihak ITS. Di sini pada sore hari ini saya akan memaparkan hasil laporan tesis saya dengan judul Kajian Tingkat Komersialisasi dan Adopsi Teknologi Aplikasi XYZ dengan konsep TRI 2, CRL, dan TAM 2. Nah, sebelum saya masuk ke dalam poin-poin pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hananta Ihsanul Aji. Saya menempuh gelar sarjana di Universitas Surabaya dengan jurusan Teknik Industri. Dan sekarang saya bekerja di PT Anugerah Laut Indonesia sebagai ekspor koordinator dan sudah berjalan sekitar 2 tahun. Nah, kemudian berikut merupakan poin-poin penting yang terdapat pada laporan tesis saya, di mana untuk ketiga poin awal sudah kita bahas di waktu sidang proposal kemarin, dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk 2 poin terakhir, yaitu mengenai hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian saya akan mereview sedikit mengenai 3 bab awal, yaitu mengenai yang pertama objek penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, aplikasi XYZ merupakan sebuah aplikasi yang digagas dan dikembangkan oleh tim dari beberapa dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana aplikasi tersebut merupakan penyedia fitur assessment mandiri yang ditujukan bagi dokter dan tenaga kesehatan. Di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur hotline Satgas Mitigasi COVID-19, kemudian terdapat link penting seperti update terbaru dari WHO, dan video tutorial cara penggunaan APD yang baik dan benar. Kemudian didapatkan rumusan permasalahan. Yang pertama, seberapa siap aplikasi XYZ untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat komersialisasi aplikasi XYZ dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana kesiapan perusahaan atau instansi dalam mengadopsi aplikasi XYZ. Yang keempat, bagaimana tingkat penerimaan dalam mengadopsi aplikasi XYZ. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan perusahaan atau instansi dalam mengadopsi aplikasi XYZ. Kemudian tujuan penelitian yang saya terapkan adalah yang pertama, mengukur tingkat kesiapan teknologi dengan menggunakan metode teknologi readiness level. Yang kedua, mengukur tingkat komersialisasi teknologi aplikasi XYZ dengan menggunakan metode komersial readiness level. Yang ketiga, mengevaluasi seberapa siap aplikasi XYZ untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan teknologi readiness index. Yang keempat, mengevaluasi bagaimana penerimaan perusahaan atau instansi dalam mengadopsi aplikasi XYZ dengan menggunakan teknologi acceptance model. Dan yang terakhir, mengkaji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan perusahaan atau instansi dalam mengadopsi aplikasi XYZ. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, mengenai kajian pustaka.
teori-teori yang saya gunakan dalam laporan saya. Yang pertama adalah tingkat kesiapan teknologi, di mana metode tersebut merupakan suatu cara pengukuran yang sistematis terkait kesiapan suatu teknologi dengan skala 1-9. Nah, metode ini digagas oleh NASA dan kini diadopsi oleh BPPT dengan tools Technometer. Kemudian berikutnya mengenai commercial readiness level, di mana metode ini merupakan pengukuran tingkat komersil dari suatu teknologi pada market tertentu, di mana tools-nya yang dikembangkan adalah berupa Excel workbooks yang dikeluarkan oleh New York State of Opportunity dengan skala 1-9. Kemudian berikutnya adalah teknologi acceptance model, di mana metode ini merupakan kembangan dari theory of planned behavior dengan pertimbangan beberapa variabel. Kemudian hingga saat ini, seiring berjalannya waktu, TAM sendiri memiliki perkembangan metode hingga pada TAM 3. Nah, di sini untuk laporan saya menggunakan TAM 2 sebagai metode yang saya gunakan. Kemudian berikutnya, untuk sampel, di sini saya menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampel tersebut mempertimbangkan beberapa pertimbangan tertentu dengan rumus N sama dengan Z kali S standar deviasi dibagi margin error pangkat 2. Kemudian kita masuk ke dalam metodologi penelitian, di mana pada saat waktu sidang proposal kemarin, saya sudah melakukan hingga pengujian pre-sampling terkait data valid atau tidak. Nah, maka langkah berikutnya adalah saya melakukan penyebaran kuesioner terhadap sejumlah sampel, dan kemudian saya analisis menggunakan software SPSS. Kemudian variabel operasional yang saya gunakan di sini untuk independent variabel terdapat total 8 variabel, dan kemudian untuk dependent variabel terdapat 4 variabel. Kemudian untuk perhitungan jumlah sampel, di sini kembali saya menggunakan teknik purposive sampling, didapatkan untuk nilai jumlah sampel yang didapatkan untuk N dokter sebesar 45 responden, dan untuk tenaga kesehatan sebesar 53 responden, dengan total responden 98 responden. Nah, kemudian dengan total 98 responden tersebut, saya menggunakan nilai faktor loading sebesar 0,55, di mana nilai tersebut akan digunakan sebagai nilai dari R-tabel. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini untuk pengukuran tingkat kesiapan teknologi, aplikasi XYZ berada pada level 9 dengan indikator terpenuhi sebesar 80%, di mana level tersebut mengindikasikan bahwa aplikasi tersebut sudah teruji secara teknis dan telah teruji pada kondisi sebenarnya. Kemudian untuk pengukuran commercial readiness level, di sini berada pada tingkat 8, yang memiliki arti bahwa teknologi tersebut sudah melakukan kualifikasi pelanggan dengan sangat lengkap dan telah mengetahui bagaimana sasaran pelanggan yang akan dituju berdasarkan bisnis model yang telah dikembangkan. Kemudian berikut untuk analisis deskriptif, saya membuat 3 karakteristik. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua pekerjaan, dan yang terakhir adalah usia. Kemudian berikut merupakan hasil dari pengolahan saya menggunakan SPSS untuk teknologi readiness index, di mana untuk uji validitas masih terdapat beberapa variabel yang tidak valid, seperti yang berwarna kuning seperti tertera pada layar, di mana variabel tersebut tidak akan saya ikutkan untuk proses berikutnya. Kemudian untuk uji reliabilitas didapatkan untuk nilai Cronbach alpha sebesar 0,6 sekian, di mana nilai tersebut mengindikasikan bahwa sudah cukup reliable. Kemudian berikutnya untuk teknologi acceptance model, sama juga untuk uji validitas masih terdapat beberapa variabel yang tidak valid, yang akan saya buang dan tidak saya proses untuk proses berikutnya. Kemudian untuk uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,9, di mana nilai tersebut mengindikasikan sangat reliable. Kemudian berikutnya adalah analisis tingkat kesiapan teknologi, di mana nilai tersebut
kita hitung nilai rata-rata dari masing-masing variabel dan dikalikan dengan bobot tiap pernyataan. Didapatkan untuk nilai total TRI adalah sebesar 3,016, di mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori medium teknologi readiness. Kemudian berikutnya adalah saya melakukan analisis faktor. Untuk teknologi readiness index, yang pertama saya lakukan adalah melakukan uji KMO untuk menentukan apakah data yang saya olah layak untuk diproses menuju proses berikutnya. Didapatkan untuk hasil KMO sebesar 0,7 dan untuk tingkat signifikansi 0,0, di mana nilai tersebut sudah sangat layak untuk dilanjutkan untuk proses berikutnya, yaitu untuk uji MSA. Di uji MSA juga sama, nilai yang diperoleh juga sudah sangat layak, dibuktikan dengan nilai-nilai yang berada di dalam kotak lebih besar daripada 0,5. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan ekstraksi dan mengelompokkan komponen. Kemudian didapatkan terbentuk 3 komponen yang membentuk teknologi readiness index. Komponen yang pertama terbentuk oleh variabel item inovatif 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk komponen yang kedua terbentuk oleh item optimisme 1, 2, 3, dan 4. Dan yang komponen ketiga terbentuk oleh insecurity 1 dan 3. Kemudian dilanjutkan untuk analisis faktor teknologi acceptance model. Sama langkahnya untuk uji KMO, didapatkan nilai sebesar 0,8 dan 0,0, di mana data tersebut layak. Namun untuk uji MSA sendiri, terdapat satu variabel yang tidak layak, yaitu vol2, di mana variabel tersebut akan saya buang dan tidak saya masukkan ke dalam pengolahan berikutnya. Dan saya akan melakukan uji MSA ulang tanpa variabel vol2. Kemudian berikutnya adalah ekstraksi dan pengelompokan komponen. Berdasarkan hasil pengolahan terbentuk sebanyak 5 komponen yang membentuk teknologi acceptance model dengan kumulatif sebesar 73,82%. Berikut merupakan penjelasannya. Terdapat 5 komponen tersebar. Kemudian yang terakhir adalah pengujian t-test, di mana pada pengujian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Seperti contoh untuk variabel kesiapan organisasi dengan perceived of usefulness, di mana didapatkan untuk T hitung adalah sebesar 2,7 dan P-value sebesar 0,008, di mana nilai tersebut mengindikasikan bahwa H0 ditolak, yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan organisasi dengan variabel perceived of usefulness. Kemudian untuk implikasi manajerial, yang pertama dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan tingkat kesiapan teknologi untuk digunakan secara mass production, dan juga tentunya melakukan penyebaran dan penyuluhan aplikasi oleh divisi marketing secara menyeluruh ke fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Yang kedua, perlu meningkatkan fitur-fitur penunjang assessment diri agar dapat mencakup segala jenis macam assessment diri yang dilakukan oleh developer, tentunya dengan tampilan yang user-friendly. Kemudian yang ketiga, fitur tracking juga harus terkoneksi ke berbagai fasilitas kesehatan. Dan yang keempat, diperlukan edukasi oleh divisi marketing, baik dilakukan secara online maupun offline. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada penelitian saya, yang sesuai dengan tujuan penelitian saya, yang pertama adalah tingkat kesiapan teknologi berdasarkan TRL aplikasi XYZ berada pada level 9 dengan pemenuhan indikator sebesar 80%. Yang kedua, tingkat komersialisasi teknologi berdasarkan commercial readiness level aplikasi XYZ berada pada level 8. Yang ketiga, nilai dari TRI adalah sebesar 3,016, di mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori medium teknologi readiness. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknologi acceptance model, terbentuk 5 komponen, di mana kelima komponen tersebut dapat menjelaskan variansi kumulatif dari keseluruhan faktor sebesar
73,8 sekian persen. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan perusahaan dalam mengadopsi aplikasi XYZ, dari sisi demand yaitu faktor teknologi readiness index, dan juga faktor dari teknologi acceptance model. Kemudian dari sisi supply yaitu faktor dari tingkat kesiapan teknologi dan tingkat komersialisasi teknologi. Dan yang terakhir, saran yang dapat saya sampaikan untuk perusahaan adalah yang pertama, pengembang aplikasi XYZ perlu lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan secara luas dan tidak hanya penyakit tertentu saja, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan terhadap fitur-fitur penunjang asesmen diri, agar dapat mencakup segala macam asesmen diri, dan tentunya dengan tampilan yang user-friendly. Kemudian yang ketiga, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait penggunaan aplikasi XYZ di berbagai vaskes guna memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian bagi penelitian berikutnya, yang pertama, pembuatan kuesioner agar lebih baik dan jelas, sehingga dapat memudahkan responden dalam memahami pertanyaan. Yang kedua, dalam memudahkan proses pembuatan strategi perbaikan menggunakan metode tersebut, peneliti perlu mencari banyak referensi melalui beberapa literatur. Nah, sekian dari hasil pemaparan laporan tesis saya. Mohon maaf jika terdapat salah dan tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tatang.